Hai Cinta, apa kabar kalian? Kembali lagi dengan aku Melin di Pick Deck Tarot. Jadi seperti biasa, di sini sudah ada 3 deck tarot, 1, 2, dan 3 gitu. Oh ya, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah nge-subscribe dan dukung aku, dukung channel ini. Juga untuk teman-teman yang baru datang, baru bergabung, selamat datang. Perkenalkan, aku Melin dan aku adalah intuitive tarot reader. Dan ini adalah sebuah cara untuk healing dan juga membooster energi ya. Kalau kalian memiliki pertanyaan atau ide-ide atau mau dibacain sesuatu, kalian bisa drop pesan di kolom komentar, dan nanti juga aku bakal taruh timelinenya untuk bacaannya. Dan semoga, aku harap ini bisa membantu kita untuk healing, untuk ngebooster energi seperti aku katakan. Oh ya, disclaimer dulu bahwa ini adalah permainan general tarot reading ya. Jadi bisa aja resonate untuk semua, untuk beberapa orang, tetapi tidak untuk yang lain. Kalau mau resonate, jadi aku harus membacanya kalian satu persatu. Maaf ya, sekarang aku belum bisa buka booking dulu gitu, karena ada satu dan lain hal. Nah, tapi kalau kalian memiliki pesan atau mau topik yang ingin dibicarakan, mana tahu resonate, kalian bisa komen di bawah ya. Aku disclaimer dulu, jangan diambil semua, tapi kalau merasa ada benernya bisa diambil sebagai renungan lagi. Kalau enggak ya enggak apa-apa juga, ini sebagai hiburan ya. Tanpa berlama-lama, baiklah kita masuk di dalam sesi baca tarotnya. Jadi tema hari ini adalah melihat apa pesan dari masa depanmu, dalam artian pesan dari dirimu dari masa depan gitu, pesan untuk dirimu dari masa depanmu. Jadi aku percaya bahwa setiap orang hari ini menentukan dia 5 tahun ke depan atau masa yang ke depannya. Oleh karena itu, sebagai manusia, kadang-kadang kita berusaha untuk memaksimalkan usaha kita, atau juga kita berupaya, atau mungkin banyak juga orang yang memutuskan untuk berhenti di tengah jalan atau give up ya. Apapun urusannya, percayalah bahwa perjuangan itu membutuhkan waktu, membutuhkan masa gitu ya, membutuhkan usaha yang besar dan membutuhkan keyakinan. Jadi kuat-kuatlah bagaimanapun kondisi kamu saat ini. Jadi tanpa berlama-lama, kita coba ya, ini bacaan yang bertema, judulnya pesan untuk dirimu dari masa depan. Jadi coba teman-teman bisa tarik nafas, relax sebanyak 3 kali. Tarik, hembuskan, keluarkan, tarik lagi, lepaskan lagi perlahan, tarik lagi, lepaskan perlahan lagi. Di sini sudah ada 3 deck kartu. Teman-teman bisa pilih salah satunya dengan perasaan yang mana yang tertarik. Atau kalau masih ragu, bisa pause video ini ya. Nah, ini untuk deck tarot pertama. Aku bakal tarik 5 atau sampai 7 tarot. So, dengan pertanyaan pesan dari masa depan untuk diriku. Ucapkan itu berulang kali. Pesan dari masa depan untuk diriku. Apa yang harus aku ketahui
itu nggak bakal kelihatan kalau kamu sibuk dengan masa ketrap ya, kejebak dengan masa lalu yang belum tuntas gitu, atau masa sekarang yang ya sama saja gitu. Cuman masalahnya adalah ada beberapa orang yang datang ke aku gitu kan, dan ketika aku coba ngelihat untuk masa depan gitu ya, melihat energinya justru nggak kelihatan. Karena kenapa? Justru yang dikasih diarahkan itu tuh ngebersihin dulu masa lalunya. So sometimes ada beberapa orang, contoh kasus ini begini, mereka udah lama tuh pengen punya anak, satu pasangan, terus udah mencoba berobat ke sana kemari. Nah, kata dokter ya nggak kenapa, nggak ada masalah sih, secara hal apapun aman. Tapi ketika aku lihat lagi, coba datang ke aku lihat ternyata ada hal yang masa lalu yang dia belum kelar. Dan ini bukan berarti sesuatu yang bentuknya kayak guna-guna gitu, enggak gitu. Cuman usut punya usut ya, ada beberapa orang yang memang mereka belum kelar dengan masa lalu mereka. Ada yang pasangannya itu yang saat ini yang bersama dia itu bukanlah pasangan orang yang dia cintai. Dia meninggalkan orang yang dia cintai gitu ya, tanpa pamitan gitu, tanpa ya pokoknya siapa yang dipacarin, siapa yang dinikahin gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang pasangannya ini belum rela gitu, sehingga nggak dibuat-buat, bukan ada hal-hal sesuatu yang gaib itu, enggak, cuman ada sesuatu yang belum rela di masa lalu gitu. Pas saya bilang, oh ini ada yang belum diselesaikan masa lalu, saya bilang selesaikan dulu gitu. Ditanya apa, ya itu tadi, harus cari orang lama lagi, minta maaf, selesaikan. Kadang-kadang kita hati nggak ada siapa yang tahu ya gitu. Hati memang tidak ada siapa yang tahu. Jadi pikiran gitu ya. Makanya aku agak susah juga kadang-kadang kalau ngebaca buat ke depan gitu ya. Karena rata-rata orang kita kan pahamnya main permainan gini kan lihat masa depan ya. Kalau aku sendiri itu tadi, nggak semua orang itu tuh dikasih lihat energi depannya, karena dua hal, karena hari ini belum selesai dan ada yang belum kelar di masa lalu gitu. Makanya kita bahas, saat aku juga kadang-kadang kebaca juga masa lalunya, dalam artian apa hal-hal yang belum selesai, seperti isu-isu mother issue gitu kan, atau dia pernah disakiti, atau ada hal-hal yang belum kelar lah. Nah, aku coba ya. Nah, coba aku lihat, kita buka sekarang taruhnya, pesan untuk dari masa depan. Oh my god, wow, wah, ini ya. Dan ini ini ada Five of Pentacles, ada the Death, ada Two of Pentacles, ada Three of Cups, dan ada Queen of Swords. Ini agak keras sih kalau buat aku lihat. Nah, ini ada ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi kalau ditanya apa pesan dari dirimu di masa, pesan dari dirimu di masa depan untukmu gitu ya. Apa yang kamu harus ketahui, bahwa semuanya pada dasarnya ya ini tuh adalah sebuah fase yang seharusnya kamu lalui begitu ya. Dan ini kamu harus paham bahwa semuanya itu tuh bertahap. Jadi ada Five of Pentacles. Mungkin sebagian kamu sedang berada di masa sulit saat ini. Kamu harus ingat bahwa seperti aku bilang tadi, bahwa kesulitan ini sementara dan penting untuk mencari dukungan dari orang lain. Itu hal yang sangat wajar gitu ya. Ada beberapa kalian yang memang fasenya memang sangat sedang berasa sulit di masa ini gitu ya. Ada yang butuh bantuan gitu. Dan kamu harus ingat juga bahwa sesulit-sulitnya masa ini,
ini adalah sebuah masa untuk transformasi sih, dalam artian ini akan berakhir gitu. Ini akan berakhir dan mendorong untuk melepaskan, tidak lagi bergumena demi pertumbuhan baru begitu ya. Jadi apapun yang kamu kerjakan saat ini, khususnya ini yang berbentuk materi ya, keseimbangan, kestabilan ekonomi gitu, ataupun juga hubungan gitu ya, hubunganmu yang sulit ini bakal berakhir di suatu saat nanti, bukan suatu saat, bakal ada akhirnya gitu. Dan ini nih tiap-tiap death itu pasti ada awal yang baru, dan di sini lebih ke menuju ke stabilitas gitu ya. Ada bakalan seimbang. Kalau keadaan kamu saat ini memang berada dalam dalam chaos, bukan chaos, tapi memang dalam keadaan yang di bawah gitu. Dan bahkan kamu lelah dengan segala hal ini, kamu harus sadar bahwa ini akan berakhir gitu, dan kamu bakal seimbang gitu. Dalam artian keseimbangan dan adaptasi dalam menghadapi tantangan hidup ini nggak sesulit yang kamu bayangkan sebenarnya, dan nggak selama yang kamu bayangkan. Ini tuh bakal cepat, bakal ada pertumbuhan baru dan bakal ada keseimbangan gitu ya. Jadi kamu harus bersabar gitu. Oleh karena itu kamu harus menghargai segala upaya yang kamu lakukan, segala waktu yang telah kamu selesaikan, waktu-waktu yang lalu itu upaya perjuangan kamu harus hargai itu, termasuk dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu harus hargai. Dan sesakit apapun itu, baik ini orang yang mendukungmu ataupun juga yang bahkan mencacimu, kamu harus hargai kehadiran mereka, karena bagaimanapun ceritanya orang-orang tersebut memang dihadirkan untuk kamu agar kamu bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, lalu untuk apa? Untuk membuat kamu lebih pintar, lebih paham kehidupan, lebih bermakna, dan lebih berjaya juga gitu. Mendorong untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana lagi dan lebih tegas. Dalam artian ini sebenarnya banyak dari kalian keadaan saat ini itu adalah semuanya sebenarnya itu transformasi dari keadaan memang pribadimu begitu. Jadi baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya gitu ya, sosial budaya masyarakat gitu ya, taraf kehidupanmu, percintaan mungkin ya, percintaan. Ini sebenarnya adalah sebuah fase gitu. Kalau keadaan kamu memang kamu pikir tidak baik saat ini gitu, kamu jangan berhenti menyerah di saat ini juga, karena pada dasarnya semuanya akan ada akhirnya, dan ini akan menuju kestabilan, keseimbangan. Maka hargailah apapun yang ada di sampingmu, orang-orang yang berada di sekitarmu, teman-teman, bukan, ini lebih banyak ke teman sih. Hargai siapapun yang ada bersamamu saat ini, baik dia memberikan semangat positif ataupun memberikan dentuman yang negatif lah ya, perkataan negatif. Hargai mereka gitu, hargai pertemananmu, hargai siapapun yang datang. Karena kenapa? Ini adalah sebuah fase untuk menuju kamu selain dari seimbang, tapi lebih bijaksana dalam mengambil segala tindakan dalam kehidupan, juga keputusan. Dalam artian ini untuk menjadi lebih dewasa dan lebih matang lah ya. Jadi ini lebih kuatnya di ekonomi sih. Ini lebih kuatnya di ekonomi. Dan oleh karena itu untuk menghadapi tantangan ini kamu membutuhkan keberanian, juga dukungan, dan dan penghargaan terhadap hal-hal yang positif. Jadi jadilah orang yang kuat, pesannya di sini. Jadilah orang yang kuat gitu ya. Jadilah orang yang kuat, berani, dan menghargai gitu semua yang ada pada dirimu gitu, ada yang di sekelilingmu gitu. Dan kenapa? Karena ini adalah sebuah identifikasi
yang paling besar adalah untuk yang memilih kartu ini, identifikasi bahwa ada yang namanya perkembangan spiritual gitu ya. Jangan takut untuk memulai perjalanan baru, peluang-peluang baru gitu ya, karena kamu memiliki potensi diri yang lebih tinggi gitu. Karena The Galactic ini pesannya sangat luas, dan seperti aku bilang tadi, ini adalah sebuah transformasi. Transformasi itu dia berhubungan erat dengan yang namanya spiritual gitu ya. Jadi pada dasarnya apapun keadaan kamu saat ini, seperti aku bilang dari awal, uang, pertemanan, kelimpahan, masa-masa sulit, sebenarnya itu adalah tempaan untuk kamu menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan begitu. Karena ya memang pada sejatinya manusia itu bertumbuh dan berproses. Jadi jangan takut, jangan menyerah, dan jangan juga sedih dengan keadaannya. Dan aku coba buka ya saran dari archangelnya, malaikat sih, tapi ini lebih ke memang untuk saran sih, apa yang seharusnya kamu lakukan begitu ya untuk masa depan ini gitu. Pada dasarnya nggak ada orang yang bilang memang masa depan itu tuh sebenarnya nggak pasti gitu, tapi kamu yang saat ini menentukan tindakanmu, kepercayaanmu terhadap dirimu, maksudnya ya, itu menentukan masa depan dirimu dalam beberapa tahun ke depan. Jikalau kamu kuat, kamu berani mengambil risiko, berani mau belajar gitu ya, mau menghormati, ya segalanya akan mendapatkan reward yang setimpal gitu dari kehidupanmu sendiri. Tapi kalau kamu memilih untuk menyerah, untuk tidak mengakui gitu ya, pasif, tidak menghargai, ya kamu juga akan mendapatkan hal yang setimpal. Manusia itu berproses, ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi coba aku ambil ya apa saran dari malaikatnya. Nah ini deh. Wow, that's a clear intention. Be clear about what you desire and focus upon it with unwavering faith. Nah ini tuh jelas banget sih. Ternyata selain dari yang aku bilang tadi, terkait dengan uang, materi gitu kan, kebahagiaan dan juga pencapaian gitu. Sarannya adalah untuk di masa depan, untuk pesannya adalah saat ini kalau kamu menontonnya, jadi kamu harus jelas sebenarnya apa yang kamu harapkan, apa yang kamu cita-citakan. Iya juga sih, aku pikirnya kayak ya everything will be okay gitu, semuanya oke. Tapi kalau tanpa kamu kejelasan yang maunya gimana, ya gimana mau baik-baik aja gitu. Jadi memang selain dari jangan takut, kamu harus berani gitu ya, berani belajar hal yang mau. Kamu juga harus paham sebenarnya apa yang menjadi tujuan fokus kehidupanmu gitu kan, apa yang menjadi keyakinanmu gitu, apa yang ingin kamu capai, kamu harus jelas. Karena di sini seperti aku bilang tadi, ada koneksi keterkaitan segalanya yang kamu lakukan itu dengan perkembangan pribadimu ya. Jadi manusia itu tiap tahun, tiap waktu dia senantiasa berkembang gitu. Jadi kamu tidak akan sama pemikiran, kualitas segala macam itu antara kamu kecil dengan kamu besar. Ciri khas orang yang dewasa itu sudah mulai dewasa, dia memahami apa yang sebenarnya dia inginkan dan apa yang dia tidak inginkan gitu. So kalau kamu paham kamu maunya apa nih, tujuannya gimana, ya seperti kita mau ke suatu tempat gitu kan, misalkan aku mau ke A gitu,
pastinya aku paham dong jalan ke A itu gimana, segala macam gimana, kita tahu hambatannya apa. Oh misalkan jalannya menanjak nih, menurun gitu ya, menanjak, menurun, oh banyak batunya, ya otomatis aku nggak bakal pilih kendaraan yang nggak kuat gitu ya. Pasti aku pilihnya tipe apa gitu, kalau motor ataupun mobilnya. Nah, manusia tuh gitu juga dia. Ketika dia dewasa, dia bakal tahu tujuannya apa, dan dia bisa merencanakan, tidak hanya merencanakan sih, apa namanya, mengambil aksinya yang bagaimana, memilih apa yang baik dilakukan, apa yang tidak. Nah, sarannya di sini adalah apa pesannya? Pertama, kamu tidak boleh takut, kamu harus menghargai kehidupan, menghargai orang-orang yang hadir gitu ya. Karena itu untuk bertujuan untuk membuat kamu lebih wise lagi, lebih ini lagi, lebih manfaat lagi, lebih berpikir lagi di masa datang. Nah, sarannya adalah kamu harus apa yang harus kamu lakukan. Yang harus kamu lakukan adalah kamu harus fokus dengan apa yang kamu mau saat ini. Bukan apa yang kamu mau dan apa yang kamu tidak mau. Harus jelas tujuanmu itu kemana. Gitu. Jangan kamu nggak jelas tujuannya ya. Misalkan kamu mau jadi apa, dan kamu tahu cara mencapainya itu tuh ada banyak jalan, hambatan-hambatannya apa, dan kamu sekaligus kamu punya backup untuk menghadapi resiko-resikonya. Nah, itu sarannya, pesannya dari masa lalu, masa depan. Lalu apalagi ya, kita lihat. So, I find a deeper meaning and personal growth amid the discomfort. Ya, ini udah jelas banget sih. Seperti aku bilang tadi, ini adalah sebuah bentuk yang namanya pertumbuhan, yang kehidupan yang lebih bermakna lagi gitu ya. Personal growth and mengidentifikasi untuk bukan menjauhkan, tapi seperti kayak tidak menerima, bukan tidak menerima, harus apa ya, ini lebih ke, bukan lebih, tapi ini amid the discomfort, emang gitu artinya gitu ya, dalam artian posisi ketidaknyamanan ini nggak bakal lama gitu. Jadi terima ketidaknyamanan ini saat ini gitu, karena kedepannya ini adalah sebuah proses untuk pengetahuan yang lebih dalam, personal growth, pertumbuhan diri begitu, dan untuk mencapai kenyamanan juga gitu, sehingga kamu harus berteman dengan ketidaknyamanan saat ini. Jadi jangan apapun pekerjaanmu hari ini, posisimu hari ini, pikir-pikirlah untuk misalkan kamu ingin resign, atau kamu ingin berhenti dari siklus ini, atau kamu ingin putus dari hubungan ini begitu ya, dari keadaannya ini, kamu harus pikir-pikir lagi begitu ya. Aku pikir clear ya ini pesannya, yang untuk yang pilih file 1, bukan file deck 1. Apa pesannya? Pesan dari dirimu dari masa depan, kamu harus berani, kamu harus kuat, kamu harus bisa pandai menghargai, dan kamu harus wise lagi, kamu harus lebih wise gitu ya, untuk kamu bisa jadi ini, untuk kamu lebih wise gitu. Karena kenapa? Ini pada dasarnya adalah sebuah yang kamu jalani saat ini tidak hanya melewati hidup saja, tetapi ini adalah perjalanan jiwa dan perjalanan pertumbuhan jiwa ya, personal growth gitu, yang akan memberi makna yang lebih dalam, membuat kamu lebih dewasa, lebih wise gitu, memberikan arti kehidupan yang lebih dalam lagi gitu. Jadi bersabarlah dengan segala ketidaknyamanan ini. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan hanyalah tetap fokus pada apa tujuan yang kamu inginkan gitu. Fokus dengan apa yang visi misi yang kamu inginkan gitu, hasil yang kamu inginkan gitu, dan percaya dengan hal itu. Demikian. Ini sudah jelas ya. Jadi bersabar-sabar untuk untuk deck nomor 1, dan semoga kamu sukses di masa yang akan datang. Kapan itu aku nggak tahu. Mudah-mudahan ya.
Aku pikir jelas ya untuk bacaannya. Semoga ini bermanfaat. Ambil yang baiknya, buang yang tidak baiknya. Thank you so much for watching and see you for the next reading. Bye-bye. Dan ini untuk yang pilih pile, bukan pile, aku lagi-lagi pile. Ini yang memilih deck 2 ya, deck kedua. Nah, coba nah ini udah ada 5 tarotnya dan 1 orakelnya ya, seperti aku bilang tadi. Ayo ke sini. Oh ya Allah, udah langsung kebuka dia, Besti. Coba kita lihat. Nah, ada King of Snow, the Chariot, the Flow, Six of Wands, sharing abundance, and Nine of Waves, preserves. Bentar dulu ya. Oh ya ini. Dan the Judgment, the Deep Unknown. Kayaknya ada 2 major arcana, the Flow, the Chariot, and the Deep Unknown, the Judgment. Dan ini tuh ada health. Kayaknya ini pesannya emang jelas-jelas banget sih. Bentar ya. Nah, agak susah ya. Di sini ada kasih tahu dulu. Ini ada King of Snow. Ada the Chariot. Ini the Flow. Ini major arcana sih, kartu yang paling besar, energinya besar gitu ya. Dan ini Six of Wands. Ya. Ini major, ini lagi Nine of Waves, dan ini
Ada the judgment, ini juga kartu besar, energinya besar. Dan ada kartu the health dari ya past life oracle. So apa yang apa pesan dari masa depanmu untukmu saat ini gitu ya. Sadarilah bahwa di sini nih sangat jelas. Yang pertama ada King of Vision, King of Snow, menggambarkan yang pertama kamu harus paham untuk visi dan misi tujuan hidupmu gitu. King of Snow, ini lebih ke apa ya? Kenapa ini ditaruh duluan? Aku juga nggak tahu. Cuman mungkin di beberapa orang dari kalian memang kayak sedang hektik dan masih bingung ya untuk menentukan pilihan begitu ya. Dan padahal ini kalau dilihat dari ininya, kebanyakan dari kalian itu berada di 20 ke atas gitu. Jadi wajar sih ini harus paham lagi apa yang harus dipesan dari masa depanmu gitu. Yang pertama kamu harus paham dulu. Kamu harus paham dulu apa visi dan misi dari tujuan hidupmu. Yang kedua, kamu maunya apa, maksudnya gitu. Kamu maunya apa, kamu mau kemana gitu, jalan apa yang kamu ambil. Kamu harus paham dulu sebenarnya kamu mau apa. Jangan sampai kamu segalanya, betul, bagus sih, segalanya mencoba hal-hal baru itu tuh sangat bagus. Tapi kalau kamu mencoba segalanya tanpa ada tujuan yang jelas, itu juga hanya akan menjadi kenang-kenangan. Apalagi yang dikerjakan itu tidak sampai tuntas ya, hanya sedikit, itu hanya akan membuang waktu saja gitu. Jadi sebaiknya bukan mungkin di umur kamu yang segini, kamu harus lebih paham sebenarnya kamu itu mau kemana gitu. Ini kartu teguran sih, teguran sama untuk kartu pengingat juga lagi. Dan di sini ada the chariot, the flow, hampir sama sih kayak yang pertama ini. Kamu harus paham jalan mana yang ingin kamu pilih begitu. Kontrol diri gitu, mengingatkan kamu untuk tetap fokus bergerak meskipun ada rintangan gitu. Jangan, kebanyakan orang yang pilih di deck ini adalah orang-orang yang tipenya tidak kuat. Jadi maaf ya, jadi ada misalkan ini tipe-tipe orang yang suka menyerah di tengah jalan gitu. Ketika menghadapi tantangan dan rintangan, dia bingung, dia memilih menyerah. Dan di sini pesan dari masa depannya adalah, yang pertama kamu harus tahu dulu apa yang kamu mau sebenarnya. Yang kedua, ambil keputusan gitu, mau kanan atau kiri gitu, mau kanan atau kiri. Fokus bergerak maju gitu. Kamu mau yang baik atau yang buruk. Kalau kamu ambil keputusan ini, berarti efeknya ini buruk. Kalau kamu mengambil kesempatan ini baik. Tetapi dengan tantangan-tantangan sebagai berikut. Kamu mau yang mana? Demikian. Dan ada Six of Wands, sharing the abundance. Sama ya, bahwa semua kebaikan itu kamu jangan pelit. Kamu memang harus membaginya gitu. Mungkin orang-orang di sini bukan orang-orang di sini, tapi kadang-kadang kita itu lupa ketika kita diberi sebuah nikmat atau rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga yang tadinya kayaknya aku pengen sharing ini ke orang-orang terdekat aku, dan ketika misalkan ini gajimu masuk, kebablasan, kamu udah duluan main Shopee gitu. Jadi ya gitu, sharing lah, jangan jadi orang pelit ya. Bukan pelit sama ini sih, bukan self reward, pelit sama diri sendiri, enggak. Ini maksudnya harus memang lebih paham lagi konsep sharing itu apa gitu, berbagi gitu, kapan harus berbagi gitu. Pokoknya kamu harus berbagi. Dan ini tidak mesti koinnya ya. Kalau biasanya kan ini kan lambang dari koin ini, tidak mesti dengan uang gitu. Abundance itu banyak hal yang lainnya, apakah dengan pengetahuanmu, ilmumu, atau segala macam. Jadi kadang-kadang ego manusia itu tidak menginginkan yang lain itu tuh juga mengetahui hal tersebut selain dari kamu gitu, dan tidak mau berbagi, yang seperti kasus yang aku bilang tadi.
udah masuk gajinya, yang kemarin rencananya mau berbagi, ternyata udah ludes duluan ditelan Shopee gitu. Ya ya gitulah gitu. Dan ada Nine of Waves, mendorong ketahanan, keberanian. Dan juga ini tuh sangat relate dari kartu 1, kartu 2. Ini tuh kamu disuruh harus lebih berani menghadapi tantangan. Karena pada dasarnya setiap apapun usaha yang kamu lakukan, rintangan yang kamu hadapi, pada dasarnya itu tuh akan membuahkan hasil. Jadi jangan sampai menjadi orang yang mudah give up gitu. Ketika kamu give up di tengah jalan atau baru memulai, ya kamu sebenarnya nggak punya apa-apa selain dari pengalaman doang gitu. Nggak bakal ada hasil ketika kamu memilih give up di tengah jalan. Ada enggaknya kamu cuma dapat hikmah doang, bukan hikmah sih. Kalau hikmah itu seharusnya baik ya gitu ya, pelajaran doang, enggak dapat juga. Kamu hanya dapat kenangan gitu. Jadi file nomor 2 ini nih sebenarnya lebih ke pesannya itu tuh lebih kamu harus tangguh dan jangan menyerah di tengah jalan sih, karena mental yang biasanya yang pilih file ini adalah mental orang yang tidak kuat untuk berjuang begitu. Jadi pesannya yang dari masa depan apa? Jadi kamu sebenarnya harus paham dulu apa yang kamu mau. Kamu harus paham apa yang kamu mau. Kamu harus bisa pilih jalan yang akan kamu jalani. Lalu beranilah dengan keputusanmu tersebut, sesulit apapun rintangannya. Karena kamu harus percaya bahwa seburuk apapun sejalan yang kamu lalui, seberat apapun cobaannya, tantangannya, kamu bakal mendapatkan hasilnya kok. Hasil itu ada, tapi ini dulu, kamu harus kuat dulu. Kuatnya itu gimana? Ya dari tadi, kamu putuskan, dan kamu pahami visi misimu, kamu pilih jalan yang kamu mau, dan bertahan, dan kuatlah di sana untuk menghadapinya. Dan jangan lupa untuk selalu berbagi. Berbagi di sini bisa dalam berbagi materi atau berbagi juga suka dukanya ya. Berbagi dengan orang yang kamu anggap bisa gitu. Lalu ada di sini health, dan aku nggak tahu ya, mungkin sebagian dari teman-teman ini ada masalah dengan yang namanya kesehatan gitu ya. Jadi ini memang disarankan untuk hiduplah dengan teratur, karena kayaknya ini relate sih dengan orang-orang yang seperti ini, kayak orang-orang putus asa nggak jelas, bakal kesehatannya juga bakal menurun sih. Jadi apa yang harus dilakukan bahwa kalau kamu sakit berarti kamu harus sembuh. Kalau kamu sakit kamu berarti harus sembuh, perlunya penyembuhan. Mungkin ada trauma kesehatan gitu ya, tentang apa gitu. Kalau memang mentalmu yang sakit, kamu harus sembuh. Kamu harus berusaha untuk sembuh. Bukan mencari dokter, tapi memang kamunya harus sembuh dulu dari dalam gitu. Ini juga lambang dari transformasi dan pembelajaran. Jadi kamu memang, kalau kemarin kamu pernah sakit gara-gara tidak menjaga kesehatan, ya berarti kamu harus disuruh lebih take care lagi sama kesehatan kamu dengan menerapkan pola-pola kehidupan yang baik gitu. Ini relate banget tarotnya sama ininya ya, sama orakelnya, karena kebiasaan orang-orang dengan tipe ini yang ya udah flow aja gitu, yang mudah menyerah, ini orang-orang yang bermental lemah itu biasanya juga mengadopsi kesehatan yang lemah gitu. Paham gak sih? Orang-orang yang mentalnya lemah, jiwanya lemah, bukan fisik, pikirannya lemah, pendek, tidak berani, itu akan berpengaruh dengan kesehatan juga, akan lebih mudah sakit, loyo, dan tidak bergairah gitu. Jadi memang untuk apa yang harus pesannya ini jelas ya, dari masa depan untuk dirimu sendiri. Kamu harus paham apa yang kamu mau, yang tidak mau. Kamu harus berani mengambil sebuah keputusan, lalu menjalaninya, lalu kamu harus tangguh gitu.
Kalau kamu merasa tidak sanggup, kamu bisa berbagi dengan orang lain yang di sekelilingmu gitu, yang kamu anggap bisa percaya. Karena apapun ceritanya, the judgment, sekecil apapun usahamu gitu, usaha upayamu pasti akan membuahkan hasil. Enggak sekarang, beberapa waktu nanti. Kamu harus sabar. Oleh karena itu, apa yang harus kamu lakukan, salah satunya adalah menjaga kesehatan. Karena kenapa? Fisikmu, jiwamu yang lemah, kepribadianmu yang lemah, yang tidak tangguh, itu sebenarnya akan berpengaruh pada kesehatanmu juga. Jadi kamu harus menjaga kesehatan untuk tetap bisa menghadapi kehidupan, dan juga kamu harus menjaga jiwamu, kekuatanmu, jiwamu untuk bisa tetap healthy dalam keadaan fisikmu. Jadi ini dua hal yang timbal balik sih ya. Jadi apa yang sarannya sih? Ayo kita lihat saran dari dari angelnya. Coba kita tarik ya. And so all comfort, I miss your time need helping your heart to deal. Nah, ini lagi-lagi jelas bahwa sebenarnya kamu tidak perlu ragu dan tidak perlu takut ya. Memang ini jangan takut untuk melangkah sih. Karena kamu pada dasarnya kamu itu tuh sebenarnya dilindungi dan diberkahi gitu. Kalau kamu takut sendiri, kamu takut berjalan sendiri, kamu takut dengan tantangan, jangan takut. Karena bantuan itu tuh selalu akan datang. Tidak nyamannya kamu bakalan ada bantuan itu datang. Jadi jangan takut katanya. Dari masa depan, jangan takut untuk bertindak, jangan takut mengambil keputusan. Karena bakalan ada kok yang ngebantu kamu. Apakah itu dari ini kalau angel ya. Pada dasarnya apapun ceritanya, Tuhan itu kasih segala sesuatu itu sudah ada sepaketannya gitu. Sakit ada obatnya, kesulitan ada kemudahan. Jadi pada dasarnya kamu nggak usah ragu sebenarnya mengambil keputusan. Apapun yang terpikirkan olehmu saat ini, ambillah keputusannya. Ini pesannya sangat jelas ya untuk yang nomor 2. Maaf, aku mohon maaf, mungkin ini agak sedikit sakit, susah ya, tapi aku pikir daripada aku kita ngefly ya, karena kemungkinan juga, bukan kemungkinan, accidentally aja pesan kartunya itu tuh demikian. Jadi kamu memang harus semangat, jaga kesehatan. Fisikmu mempengaruhi mentalmu juga mempengaruhi fisikmu, ya kan? Coba deh aku lihat mana ya. Nah, ini dah. Nah, apa dia bilang? Oneness is my true nature. Ya, itulah dia tadi. Nah, ini pada dasarnya ini one is my true nature gitu kan. Ini kartu ini sebenarnya kartu yang kamu harus pahami adalah bahwasanya kamu harus mempercayai proses hidup dan memahami bahwa perjalanan adalah bagian dari keseluruhan yang luas gitu. Jadi kalau gini, sebenarnya kita itu semesta itu satu gitu, antara aku, kamu, dan semuanya gitu. Kita melewati hal-hal yang sama, hanya saja timeline kita itu berbeda. Jadi kalau kamu merasa putus asa saat ini gitu, kamu pahamilah bahwa sebenarnya yang mengalami hal tersebut bukan kamu doang. Semua kita tuh mengalami tahap-tahapnya gitu ya.
Jadi kamu harus tetap semangat, tetap harus kuat, dan percayalah bahwa ini hanyalah proses perjalanan kehidupan. Ini bisa terjadi untuk semua orang sebenarnya, ya. Ya aku turut kalau kamu merasa kamu kesepian, nggak apa-apa. Orang lain juga merasa kesepian kayak kamu gitu. Jadi mudah-mudahan kamu mendapatkan tempat yang tepat ya untuk berbagi. Aku nggak punya kata-kata lain, tapi yang jelas untuk file nomor 2 ini aku melihatnya orang-orang yang mungkin ya merasa feel lonely gitu, merasa bahwa masih bingung mau kemana, gimana gitu. Nggak kenapa-kenapa. Kamu harus tetap bermimpi besar dan sharing apapun bisa. Kamu memiliki teman kok gitu. Dan kamu harus paham bahwa sedikit apapun usahamu, sedikit apapun itu, Tuhan itu menghargai. Semesta itu tuh menghargai kita gitu. Bakalan ada ininya sih, ada rewardnya. Jadi kamu jangan menyerah ya. Jadi itu aja sih yang mungkin pesan dari masa depan untuk dirimu saat ini. Kamu jangan menyerah dan kamu harus kuat gitu ya, seperti aku bilang tadi. Kamu paham dulu apa yang kamu mau, kamu ambil keputusan mau ambil jalan mana. Kalau kamu tidak kuat, kamu bisa berbagi gitu ya dengan sekelilingmu. Dan kamu harus paham bahwa sekecil apapun usahamu akan dihargai kok, akan ada hasil. Jadi sehat-sehat ya jiwa, sehat-sehat ya tubuh kamu, sehat-sehat ya siapapun yang buka kartu ini. Nggak apa-apa, karena apapun ceritanya, kalau hatimu luka, sebenarnya Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk kamu gitu. Ada kok yang nemenin kamu baik gitu. Dan kita pada dasarnya keseluruhan ini antara aku, kamu, dan teman-teman yang lain juga, kita terhubung satu sama lain. Ya, jangan berputus asa. Jangan berputus asa dan tetap semangat gitu ya. Segalanya ini yang kamu lalui saat ini hanyalah bagian dari keseluruhan perjalanan di dunia ini yang luas, yang sangat luas, dan kita semua mengalaminya kok. Jadi cukup jelas ya apa pesan dari masa depan untukmu. Aku pikir cukup sekian, dan jangan ragu terhadap apapun di masa depan. Tetaplah berjuang. Kalau kamu sakit, healinglah, heal gitu. Mulailah kehidupan pola-pola sehat, dengan pola yang sehat. Dan percayalah bahwa kamu tidak sendirian mengalami hal demikian. Aku, teman-teman yang lain, kamu juga mengalami. Hanya saja mungkin kita belum punya waktu luang untuk berbagi, atau kamu belum menemukan teman yang tepat untuk berbagi. Tapi percayalah, di lain sisi, di lain tempat, ada orang juga yang sama dengan kamu. So, cukup demikian. Tetap sehat, tetap semangat. Bagi yang kamu yang sedang berusaha untuk sembuh, semangat ya. Bagi yang kamu belum tahu mau kemana, mudah-mudahan kamu akan tahu kemana. Ambil nafas, relax, dan berikan sedikit waktu untuk jiwa dan ragamu. Oke? Aku pikir cukup sekian. Thank you for watching, and see you for the next reading. Bye-bye cinta. Nah, ini adalah deck yang terakhir, deck 3. Kartu kesayangan aku, salah satu kartu kesayangan aku. Ya, yang lain aku juga sayang sih. Kita bakal shuffle dulu ya dengan pertanyaan. Apa pesan dari masa depan untuk dirimu saat ini? Pesan dari masa depan.
Oke, mari kita lihat sama-sama. Di sini ada apa? Oh, the chariot. What happened? Kartu 2, pile 2, pile 3 sama-sama dapat the chariot. Aduh, segalau itukah? Ada sama. Ya Tuhan, kenapa kartunya itu mirip-mirip sih? Six of Pentacles. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Four of Cups. Four of Cups. Ya. Iya sih. 3, 4. Ya, Four of Cups. Dan ada ini Five of Cups. What happened with you guys? Coba kita lihat ya. Dan ini, but I'm happy about this. The Sun. Ini ya bagus sih, The Sun. The Sun. Dan apa kata ininya? Wow, Atlantis. Coba kita atur dulu ya. Nah, ini ya. Nah, di sini seperti aku bilang tadi, kita lihat ya, ada the chariot itu lambang dari keberanian untuk menghadapi tantangan, juga harus lambang untuk memilih sesuatu begitu ya. Memilih ya, yang lalu ada Six of Pentacles, keseimbangan antara memberi dan menerima, sharing sih ini, seperti aku bilang tadi, seperti kata sebelumnya, sharing. Lalu ada Four of Cups. Pada dasarnya Four of Cups ini adalah kondisi di mana kamu melewatkan kesempatan terhadap peluang baru gitu. Dan ini ada juga berdekatan ya setelah Four Fives. Five of Cups ini akan kehilangan penyesalan sih, tetapi mengingatkan fokus pada hal positif gitu. Dan ada The Sun itu pada dasarnya kebahagiaan. Jadi optimisme. Jadi pada dasarnya ini tuh ceritanya, bukan cerita sih, tapi apa ya aku bilang, jadi sebenarnya ini tuh keseluruhannya itu tuh sebenarnya untuk mendorong kamu mengatasi tantangan, berbagi dengan orang lain, tetap optimis dan menghadapi masa depan. Memang ceritanya tuh begini, ada 2 jalan gitu ya, yang terkait ambisimu gitu, apapun yang sedang kamu rencanakan saat ini gitu. Ini khususnya terkait dengan materi ya, materi juga perasaan, kesempatan gitu. Jadi korelasinya satu sama lain, posisinya itu kamu dihadapkan dengan pilihan yang bisa membuatmu untuk berbagi gitu ya. Tetapi pada satu sisi lain, beberapa kali kamu menafikan kesempatan yang ada, dalam artian apa? Ada kesempatan yang hilang begitu, sehingga hal itu membuatmu sedih. Tapi tidak semuanya itu berlalu gitu, dan pada inti akhirnya kamu juga akan mendapatkan abundance, kebahagiaan, demikian. Ada hal-hal yang baik di sini. Ini artinya apa? Apa pesan dari masa depan untuk dirimu? Dalam artian memang kamu itu tuh memang jangan kalau bahasa kita itu kayak harus seimbang gitu. Harus seimbang ini dalam artian ini dalam pikiran ya, dalam keimbang ini berpikiran dan terbuka untuk tidak memilih-milih kesempatan yang ada gitu. Karena pada dasarnya perkembangan itu tuh nggak mudah, perkembangan itu tidak mudah, dan memang kamu harus open dengan semuanya. Jangan memilih-milih dalam artian
yang kamu mau dan yang kamu sukai saja yang kamu mau melakukan. Tetapi ada hal-hal yang banyak hal-hal yang di dunia ini yang kamu pikir itu tidak baik, tidak menghasilkan untuk kamu, tetapi itu adalah sesuatu hal yang baik untuk kamu. Dan ketika kamu merasa itu tidak matching dengan kamu membiarkan hal itu berlalu saja, dan akhirnya kamu bisa menyesal gitu. Kamu pada dasarnya sama seperti yang sebelumnya. Beberapa orang dari kamu memang disuruh untuk lebih fokus terhadap tujuan yang ingin kamu capai gitu kan. Dan ada beberapa orang atau kamu teman-teman di sini itu tuh yang nggak seimbang antara mendapatkan dan menerima gitu. Take and give-nya tidak seimbang, maka harus diseimbangkan. Begini, dalam kehidupan sehari-hari, berapa yang kamu berikan, berapa yang kamu dapatkan. Memang kadang-kadang kamu memberikan apapun ini tidak hanya untuk 2 orang atau beberapa orang, tapi bisa dalam hubungan 2 orang atau antara kamu dan keluarga, kamu dengan sahabat atau yang lain. Kadang-kadang kita itu memberikan 10, kita diberikan lagi 5. Kadang-kadang orang memberikan 10, lalu kita memberikan 8 untuk dia. Kadang-kadang itu tuh memang hal yang lumrah kok. Tidak selalu harus 10 yang kamu berikan, 10 yang kamu terima. Namun akan bahaya jikalau kamu diberikan 10, kamu hanya bisa memberikan kembali itu 5, itu tuh atau 2 atau bahkan tidak ada. Itu tuh selalu saja atau kamu berada di posisi itu. Itu tidak baik ya. Jadi kamu harus paham siapa orang yang kamu berbagi, berapa yang kamu berikan. Dalam artian jangan sampai kamu itu tuh diperbudak atau jadi orang bego gitu ya. Lalu juga terbuka dengan kesempatan-kesempatan baru. Cobalah hal-hal baru gitu. Perlunya membuka diri terhadap peluang baru meskipun merasa tidak puas. Dan tentang ini ya, walaupun kamu tidak puas dan penuh penyesalan, belajarlah untuk belajarlah untuk melepaskan penyesalan dan fokus pada hal-hal positif yang tersisa gitu. Ya karena ini tadi sebenarnya sih Four of Pentacles dan Five of Pentacles pada dasarnya mereka tuh satu, tapi kisah berlanjut aja gitu. Dan The Sun, karena apapun ceritanya, ketika kamu jelas ini, maka kamu akan mendapatkan ini hal yang baik. Ketika kamu jelas tujuanmu bagaimana dan itu kemana, kamu mau belajar dengan hal ini segalanya 1, 2, 3, maka kamu juga akan mendapatkan pencapaian tersebut. Kejelasan yang akan menandakan masa depan yang cerah dan penuh potensi gitu. Dalam artian apa? Kamu memang harus bisa menghadapi tantangan. Pesannya adalah kamu memang seharusnya harus lebih bisa menghadapi tantangan, harus paham konsep berbagi, dan tetap optimis ya dengan apapun yang keadaan gitu, walaupun kamu terluka, karena ini the cups representation of feeling gitu. Dan menghargai, optimis menghadapi masa depan begitu ya. Sementara kartu Atlantis ini ya seperti kita tahu, kamu harus lebih paham lagi bagaimana mengasah intuisi, bukan mengasah intuisi, akses ke intuisi, lebih paham kapan kamu menggunakan intuisimu, atau lebih baiknya bagaimana cara kamu bisa mempercayai pikiranmu, perasaanmu sendiri gitu. Pada dasarnya kayak ini ya, kartu Atlantis ini adalah pengetahuan yang hilang dari peradaban kuno gitu ya. Dan ini representasi untuk dirimu juga gitu. Kamu harus paham bahwa tidak semua hal itu bisa kamu logikakan.
Kadang-kadang kamu memang membutuhkan intuisi dari jati dirimu sendiri, perasaan paling terdalam yang kamu bahkan tidak tahu hal itu ada gitu. Perlunya menjaga keseimbangan antara dunia material dan spiritual dalam perjalanan hidupmu saat ini. Karena kenapa? Kalau aku lihat untuk yang memilih deck 3 ini rata-rata adalah anak muda, berkisar dari belasan energinya berkisar dari belasan sampai 30 tahun, sampai 25, enggak, 30 tahun paling stuck gitu ya. Karena ini memang energi baru, masih labil, masih mencari. Berbeda dengan dua kartu yang tadi, agak lebih tuaan dikit gitu. Kalau ini memang khusus dari kayak mungkin dia teenager ya, ataupun orang-orang yang memiliki energi demikian, yang masih masih gitulah, kalau masih berpikir seperti remaja begitu. Jadi itu ya, kayaknya pesannya jelas sih apa yang harus kamu lakukan, apa pesan dari masa depan. Pertama, kamu harus paham dulu visi misimu apa. Kamu juga harus paham dengan siapa kamu berbagi, bagaimana kamu berbagi, dan kalau kamu terbukalah untuk peluang-peluang baru, biar nanti kamu nggak menyesal gitu. Dan walaupun hal itu terjadi, tidak perlu disesali, karena masih ada sebenarnya, berfokus pada hal-hal yang masih kamu miliki. Karena pada dasarnya masa depanmu itu tuh cerah, maka optimislah gitu ya. Dan gunakan intuisimu. Pada dasarnya juga lagi, karena apapun ceritanya, ada kalanya bahwa pikiran kita itu tuh tidak berfungsi gitu, tidak berfungsi untuk dalam kasus-kasus tertentu pengambilan keputusan. Makanya kita harus perlu untuk menanya intuisi kita sendiri. Dan apa ininya, passion ya, you realize still they need returning passion ya. Nah, kan seperti aku bilang tadi, ini adalah energi-energi anak muda, teenager, yang masih menggebu-gebu, yang masih plin-plan, linglung. Ya, dan ini juga hijau-hijau, pink-pink, kuning-kuning. Ya, bersabarlah gitu ya, sabar, intinya sabar. Your dreams are blooming more rapidly than you realize. Still, they need nurturing and patience. Ya, ini kamu harus paham bahwasanya apapun yang kamu impikan itu tuh akan terrealisasi dengan baik. Hanya saja mereka itu memang perlu dijaga dan perlu sabar gitu. Dan ini kan coba lihat deh, ini kartu hijau-hijau. Hijau-hijau itu lambang dari root chakra ya. Jadi memang kamu harus kuat sih. Maksudnya ini kan gini, aku setuju dengan teori N-nya Einstein, teori relativitas mungkin ya. Bayangin aja kalau kita berada dalam kesakitan, itu tuh kayaknya waktu tuh lama banget kalau kamu lagi sakit. Dan kalau kamu lagi happy have fun segala macam, ngobrol sama temen ini itu, atau mendapatkan banyak uang, kok kayaknya cepet banget ya waktu tuh. Nah, inilah posisinya itu tuh, kamu itu masih anak muda. Hei anak-anak muda di sana, atau kamu yang berjiwa muda, percayalah bahwa apapun yang kamu impikan itu tuh bakalan dapat kok. Hanya saja dia perlu dirawat dan perlu sabar, ya kan? Masa depanmu itu cerah gitu, jadi nggak perlu dikhawatirkan ya. Kamu cukup sabar, banyak belajar, dan pahami konsep berbagi. Kenapa di sini konsepnya berbagi? Kenapa nggak dikasih yang lain? Karena di usia-usia yang begini nih, atau emang ada beberapa orang yang tuh memang sebenarnya mereka nggak paham konsep berbagi itu apa. Kadang ketika royal semuanya dikasih gitu. Kalau dia punya 10-10-nya dikasih, nggak ada tinggal buat dia. Ada. Nah, ini nih memang emang ininya demikian, vibes-nya demikian adanya. Nah, apa caranya? Sama lagi kan, I find a deeper meaning, a personal growth, and meet discomfort. Ya, itu tadi sama. Ini adalah sebuah proses untuk kehidupan yang dalam dan personal growth. Kamu itu tuh masih perlu bertumbuh.
dan harus sabar. Untuk apa? Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih nyaman, yang hidup yang lebih berarti dan lebih lebih nyaman sih. Ya, aku pikir jelas ya apa pesan dari masa depan untuk dirimu saat ini. Fokus, pahami konsep berbagi. Ini apa namanya? Jangan skip peluang-peluang yang ada. Dan walaupun kalau kamu udah ke skip nih, jangan fokus sama hal yang udah nggak ada lagi. Fokuslah sama apa hal yang masih ada pada dirimu. Karena kenapa? Optimislah pada masa depan. Karena pada dasarnya masa depanmu itu tuh cerah, sayang. Dan memang kamu nggak semuanya itu bisa kamu logikakan. Perhitungan kamu mungkin aja salah. Makanya kamu perlu juga yang namanya ketajaman intuisi untuk memilih. Jadi baik-baiklah dengan jiwamu sendiri dan sabar. Karena apapun ceritanya, cita-citamu, apapun yang kamu inginkan, itu mereka itu tuh perlu dinutrisi, dijaga, dan juga kamu perlu sabar. Karena kenapa? Karena tujuannya itu tuh untuk kehidupan yang lebih lebih bermakna dan untuk pertumbuhan dirimu sendiri, ya. Aku pikir cukup sekian ya. Ini pesannya sangat jelas. Inilah pesan-pesan masa depan dari masa depan untuk dirimu saat ini. Thank you so much for watching and see you for the next reading. Bye-bye. Kalau kamu punya saran dan ide buat bacaan atau mau dibacain apa topiknya, kamu bisa komen di kolom komentar. Nanti aku bakal taruh timeline file decknya ya, bacaannya. See you, bye-bye.